Setelah kejadian tabrakan hari itu, Derek penasaran dengan hidup Cassandra. Dia ingin memastikan apa Cassandra benar-benar berubah atau tidak. Derek mencari alamat rumahnya. Karena rumah Cassandra yang dulu sudah disita bank. Ternyata hutang-hutang ayah Cassandra menumpuk, yang mau tidak mau untuk melunasinya harus merampas aset-aset milik keluarganya. Cassandra tinggal di sebuah rusun yang lumayan kumuh. Derek juga mencari tahu pekerjaan Cassandra. Siapa yang menyangka dia bekerja di sebuah klub menjadi pelayan. Diam-diam Derek sering ke klub itu. Mengamati dan mengawasi setiap gerak-gerik Cassandra. Kurang lebih sebulan memantau Cassandra, Derek yakin Cassandra sudah berubah. Cassandra pun sangat menjaga diri saat bekerja di klub. Namun suatu hari, Cassandra ditimpa kesialan. Ada seorang pengunjung klub yang menjebaknya. Tapi untung saja ada Derek yang menolongnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku kalau Kak Derek tidak menolongku. Sama-sama. Oh ya, kamu masih punya sertifikat kedokteran? Iya, Kak. Kebetulan klinik di perusahaan sedang membutuhkan bantuan medis. Salah satu asisten perawat Dr. Mahalini berhenti bekerja. Beliau mencari pengganti. Kalau kamu mau, aku bisa merekomendasikan kamu. Beneran, Kak? Mau, Kak. Mau banget. Akhirnya hari itu Cassandra diterima oleh Dr. Mahalini setelah melewati beberapa tes dan wawancara khusus. Meskipun satu gedung, mereka jarang bertemu. Derek sibuk dengan aktivitasnya menghadiri rapat-rapat penting yang tidak bisa Sagara hadiri, karena saat itu Sagara masih mencari Nadira. Sementara Cassandra sibuk menjadi perawat. Hingga suatu hari, saat menghadiri pesta perusahaan, Derek mabuk dan tanpa sengaja meniduri Cassandra. Siapa yang menyangka Cassandra hamil? Kak, aku hamil. Bagaimana mungkin? Maksudku kita hanya melakukannya sekali. Sedangkan aku dengan Jasmine sudah berkali-kali, tapi sampai sekarang Jasmine belum hamil. Aku juga tidak tahu, Kak. Tapi aku memang hamil. Aku juga tidak pernah tidur dengan siapapun selain Kak Derek. Tapi kalau Kak Derek tidak percaya dan tidak mau menerima anak ini, aku juga tidak apa-apa. Aku bisa merawatnya sendiri. Aku hanya ingin memberitahu kakak bahwa kakak akan menjadi seorang ayah. Sekitar seminggu yang lalu Cassandra memberitahunya dan sekarang kehamilan Cassandra sudah memasuki minggu keempat. Karena kehamilan dihitung dari hari mens. Kak. Derek mengerjap dari lamunan. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk beritahu Jasmine. Dan aku harap kamu juga menepati kesepakatan awal kita. Iya, Kak. Aku akan menepati janjiku. Aku akan menyerahkan anak ini padamu dan Jasmine setelah lahir nanti. Perasaan Derek gelisah dan tidak tenang. Akhirnya meskipun hujan belum reda, Derek memaksa pulang. Sepanjang perjalanan, ada beberapa titik daerah yang hujannya masih lebat, tapi syukurlah bisa pulang dengan selamat. Sekitar jam 8 malam dia tiba di rumah. Maaf, aku terlambat pulang. Terjebak banjir. Iya, Mas. Jasmine membantu Derek membawakan tas kantornya. Kamu sudah makan? Belum. Aku sangat lapar, bisa tolong siapkan makan malam. Saat di rumah Cassandra tadi, Derek sangat kelaparan. Dan Cassandra juga sudah menyiapkan makan malam. Tapi Derek sengaja menahan lapar agar bisa makan malam bersama istrinya di rumah. Tadi aku masak sop ayam kesukaan kamu. Sepertinya sudah dingin. Aku hangatkan dulu. Mungkin sebaiknya kamu mandi, Mas. Aku sudah menyiapkan baju kamu di kasur. Iya, terima kasih. Selesai mandi dan berganti baju dengan kaos dan celana pendek, kini Derek berada di ruang makan. Tengah menikmati sop ayam buatan istrinya yang selalu enak. Enak. Aku suka. Jasmine tersenyum dan melanjutkan makan juga. Saat Derek mengirim pesan akan pulang terlambat, pikiran Jasmine sudah kemana-mana. Meskipun Derek selalu online dan memberi kabar setiap 5 menit sekali,
tetap saja Jasmine merasa tidak bisa tenang. Jasmine mengira Derek berduaan dengan Cassandra dan makan malam bersama. Tapi ternyata Derek belum makan. Jadi sepertinya tidak mungkin Derek bersama Cassandra. Lain kali kalau aku pulang terlambat kamu makan dulu aja. Jasmine hanya mengangguk. Dan soal Cassandra yang bekerja di kantorku, jangan khawatir. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Cassandra. Dia hanya mantan istri dan masa lalu. Iya, Mas. Aku juga mau minta maaf. Maaf kemarin aku datang ke kantor tiba-tiba dan membuat keributan. Nggak apa-apa, lain kali sebelum ke kantor bilang dulu. Meskipun Derek terus meyakinkannya bahwa mereka tidak punya hubungan apa-apa, Jasmine tetap merasa gelisah. Firasatnya mengatakan ada sesuatu di antara mereka. Atau mungkin Jasmine yang terlalu overthinking. Cintanya yang begitu besar pada Derek membuatnya begitu takut kehilangan. Sampai dia mencurigai hal yang belum tentu terjadi. Jasmine bingung. Mau marah tapi pernikahan mereka hanya pernikahan kontrak. Mau cemburu. Apa dia punya hak untuk itu? Hari H perayaan. Malam ini adalah malam yang mereka tunggu-tunggu. Malam perayaan menyambut kepulangan putri kandung keluarga Addison, salah satu keluarga konglomerat yang memiliki banyak koneksi. Sekarang di rumah Nadira tampak ramai. Natasha menyewa Mua untuk make up dirinya sendiri, Nadira dan Emma. Mereka bertiga akan make up bersama. Natasha juga mengajak Jasmine, tapi Jasmine sudah memesan Mua satu paket dengan suaminya. Prayoga dan Sagara sudah selesai dengan stylist mereka dan sedang menunggu para perempuan selesai dandan. Tadi aku lihat Momi make up. Pakai ini, terus ini. Ribet, Samudra mempraktekkan dengan gerakan tangan saat para Mua itu membuat alis, menepuk-nepukkan bedak di wajah dan mengulas lipstik di bibir. Namanya juga perempuan, Prayoga menarik cucunya mendekat dan membenarkan dasi kupu-kupunya. Hari ini Samudra juga memakai style formal. Atasan kemeja putih lalu dilapisi dengan jas berwarna hitam senada dengan celananya. Sepatu pantofel menambah kesan formalnya. Secara keseluruhan penampilan Samudra sangat karismatik. Prayoga luar biasa gemas. Rasanya ingin mencium pipinya bertubi-tubi, tapi nanti dia nangis. Sekarang Samudra sudah jarang mau dicium. Kamu suka pakai baju kayak gini? Suka, Opa. Tapi nanti kalau aku gerah, mau aku copot. Jangan dong. Masa di tengah-tengah pesta, kamu mau buka baju? Sagara yang mendengar itu hanya terkekeh. Nanti kalau Samudra jadi CEO perusahaan keluarga kita, Samudra akan sering memakai style begini. Samudra akan kelihatan sangat tampan, berwibawa dan dihormati semua orang. Dan Opa yakin kamu akan menjadi CEO yang hebat. Apa itu CEO? CEO itu pemimpin perusahaan. Contohnya seperti pekerjaan Dedi kamu. Sekarang Dedi Sagara menjadi CEO Erlangga Group, perusahaan keluarga kita. Nanti Samudra yang akan meneruskan jabatan itu. Kayak Dedi. Kan Dedi dulu jadi pelaut, kok jadi CEO? Dedi udah dapat pekerjaan baru. Sagara menahan tawa melihat wajah polos Samudra yang memancarkan rasa penasaran tinggi. Sejak kapan kamu jadi pelaut? Tanya Prayoga pada putranya. Sejak 6 tahun yang lalu, Pak. Papa tidak tahu. Aku bekerja jadi pelaut, terombang-ambing di tengah-tengah laut, mencari harta karun, melawan bajak laut dan merebut harta karun mereka. Sekarang aku jadi kaya raya, Pak. Harta kekayaanku bisa menghidupi kita sampai 7 turunan. Wah, Samudra selalu terkagum-kagum saat dedinya berbicara tentang bajak laut. Dasar pembual, batin Prayoga. Di tengah percakapan mereka tiba-tiba ponsel Sagara berdering. Dedi angkat telepon dulu ya. Sagara agak menjauh untuk mengangkat panggilan dari Levi, ketua detektif, yang ia percaya untuk mencari Jessica. Bagaimana? Sudah ada kabar terbaru keberadaan Jessica? Belum. Kami belum bisa menemukannya.
Dia sangat pandai berkamuflase. Setelah keluar dari apartemen, kami masih bisa mendeteksi dengan CCTV di gedung apartemen dan jalanan sekitar. Tapi semakin lama, kami kehilangan jejak. Dia juga tidak membawa ponsel. Semakin menyulitkan kamu mencari keberadaannya. Jessica. Tidak mengherankan Levi dan timnya kesulitan mencari perempuan ini. Dia memang selicik dan secerdik itu. Sekarang satu-satunya cara yang bisa Sagara lakukan adalah meningkatkan keamanan. Jangan sampai ada celah Jessica mendekati keluarganya, terutama Nadira. Dendam Jessica pasti semakin besar sekarang. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku percayakan Jessica padamu dan tim. Baik, Pak. Sagara mengakhiri panggilan. Menarik nafas panjang, kemudian beranjak menuju ke ruang tengah bersama papa dan putranya. Sudah selesai, seru Natasha setibanya di ruang tengah. Mereka baru saja selesai make up dan berganti baju dengan gaun cantik yang sudah dipersiapkan. Sagara, Prayoga dan Samudra sama-sama menatap ke sumber suara itu. "Wow," Sagara dan Samudra bergumam bersamaan saat menatap Nadira. Buru-buru ayah dan anak itu bersaing siapa yang paling cepat menghampiri Nadira. "Mommy sangat cantik. Kamu sangat cantik, sayang." Dua laki-laki itu tidak pernah gagal membuat Nadira malu-malu. "Oma Natasha sama nenek emang gak cantik?" tanya Natasha pada cucunya. "Cantik juga, tapi bagiku Mommy yang paling cantik di dunia ini." Samudra menatap Nadira dengan mata berbinar-binar. "Nanti kalau aku besar, aku mau nikah sama Mommy." Sagara langsung mendelik sementara yang lainnya tertawa. "Samudra, kamu tidak boleh menikah dengan Mommy. Mommy itu ibu kamu, ibu yang melahirkan kamu. Ibu kandung dan saudara kandung perempuan, tidak boleh dinikahi. Dan Mommy kamu ini istrinya Dedi." "Gitu ya. Tapi aku mau terus sama Mommy." Samudra memeluk kaki Nadira. Natasha tertawa dan menepuk pundak Sagara. "Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Mungkin kamu lupa, tapi Mama masih ingat. Dulu kamu juga ingin menikah dengan Mama. Bahkan kamu marah-marah karena di foto pernikahan Mama dan Papa, kamu tidak diajak." "Ma, kenangan itu sudah bertahun-tahun yang lalu," ucap Sagara dengan wajah datar. "Papa juga tidak akan lupa. Dulu kamu memukul Papa gara-gara Papa meluk Mama kamu." Prayoga bangkit dari kursi dan menghampiri mereka. "Pa, please nggak usah ikut nyebar aib anak." Prayoga terkekeh. "Gimana kalau kita foto bersama?" usul Natasha, mumpung make up kita masih on point. Seperti biasa Natasha selalu yang paling semangat dalam hal apapun. Keceriaannya selalu bisa membuat orang-orang bahagia. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, jiwa mudanya terus membara. "Saya saja yang fotokan," ucap Emma. "Nggak bisa dong. Kamu foto sama kita. Ayo. Bibi, minta tolong fotoin kita dong," pinta Natasha pada salah satu art. Sebelum berfoto mereka mengatur posisi yang pas. Posisi fiksnya, Emma, Prayoga, Natasha, Nadira, Sagara. Sedangkan si tampan Samudra ada di gendongan Nadira. "Oke 1 2 3. Bibi memberikan aba-aba. Cekrek. Ganti gaya." Mereka berganti gaya Natasha dan Nadira bersamaan mencium pipi Samudra. Bocah kecil itu terkikih sampai tertawa lepas. "Oke ganti gaya lagi. Pa, tangannya gini dong." Natasha menarik tangan Prayoga agar melingkar di bahunya. Jika bukan Natasha yang minta, Prayoga mana mau inisiatif sendiri. Natasha tidak heran lagi, suaminya ini memang sekaku itu saat foto. Sagara pun kelihatan sama saja. Sejak tadi tidak berubah pose. Satu-satunya pose hanya tangannya masih melingkar di pinggang Nadira. "Oke siap 1 2. Emma tersenyum ke kamera. Namun tiba-tiba wajahnya berubah tegang dan terkejut saat merasakan pinggangnya memberat. "Apa ini?" Dan setelah merasakan lebih lama, ternyata tangan Prayoga yang berada di pinggangnya.
tapi tidak terlihat di kamera. Emma mencengkram sisi bajunya dengan gugup. Sementara Prayoga terlihat tenang dan menikmati momen foto bersama ini. Dengan santainya, Prayoga merangkul pundak Natasha dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang pinggang Emma. Sudah selesai, ayo berangkat sekarang, seru Natasha sambil mengambil samudra dari gendongan Nadira. Emma juga ingin mengikuti mereka, namun, kamu. Tiba-tiba Prayoga berbisik, cantik sekali, bisiknya pelan sebelum pergi menyusul Natasha, Nadira dan Sagara yang sudah jalan duluan. Emma mematung beberapa saat dengan wajah malu dan kesal. Tua bangka itu. Aku ingin sekali melempar kepalanya dengan sepatu, Emma berdecak. Prayoga seolah menikmati kucing-kucingan seperti ini, tapi Emma yang ketakutan. Takut Natasha mengetahui hubungan mereka di masa lalu. Padahal Emma sudah menegaskan hubungan mereka sudah berakhir bertahun-tahun yang lalu saat mereka kuliah. Tapi Prayoga terus saja menjahilinya seperti ini. Emma tidak mungkin kembali dengan Prayoga, apalagi setelah putri mereka meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pukul 8 malam, satu persatu tamu undangan telah berdatangan. Dress code malam ini adalah black and white. Tamu perempuan memakai gaun putih, sedangkan laki-laki memakai pakaian formal hitam. Marshanda ingin konsep pesta yang sederhana tapi elegan. Warna putih dan hitam sangat cocok. Tamu undangan pun dari berbagai kalangan, ada keluarga, teman, rekan kerja, pengusaha. Dan ada juga jajaran orang-orang penting di negeri ini seperti menteri, jenderal, dan lain-lainnya. Suatu kehormatan bisa menghadiri pesta salah satu orang terpandang di negeri ini, keluarga Addison. Aku harap kamu tidak malu menggandeng istri kamu yang duduk di kursi roda, ucap Marshanda. Kamu bicara apa sih? Siapa juga yang malu? Keberadaan kamu di sisiku selalu membuatku tenang. Tanpa kamu, aku tidak bisa apa-apa. Dan tanpa kamu, aku tidak akan punya putra dan putri sehebat Hiro dan Nadira. Sonia juga, Pak. Iya, maksudku yang lahir dari rahim kamu. Marshanda tersenyum. Seandainya Hiro dan Sonia tidak menikah, aku tidak akan membuat pengumuman seperti ini, Ma. Aku ingin semua orang tetap tahu Sonia putri kandung kita. Tapi berhubung Sonia dan Hiro akan menikah, kita harus mengklarifikasi bahwa mereka bukan saudara kandung, agar tidak ada gosip miring nantinya. Jadi, Pak, aku mengerti. Semoga saja setelah pengumuman ini tidak akan ada yang menyinyiri Hiro dan Sonia saat mereka menikah nanti. Tapi kalaupun ada yang nyinyir, si kepala batu Hiro mana peduli. Marshanda dan Handaru sama-sama tertawa saat mengingat Hiro marah-marah saat mereka menolak memberikan restu. Nadira sekeluarga juga telah tiba di pesta. Mereka melewati pintu khusus sehingga tidak melewati pintu bersama para tamu undangan yang lain. Natasha, Prayoga dan Samudra masuk duluan ke dalam ruang utama. Sementara Nadira dan Sagara berbicara dulu dengan Hiro dan Sonia, yang menyambut kedatangan mereka tadi. Kak, cantik sekali. Hiro menggenggam tangan Nadira dan membiarkan Nadira berputar hingga gaunnya mengembang cantik. Kakak juga sangat tampan, Nadira mengulas senyum riang. Rasanya masih tak menyangka, sosok laki-laki di depannya ini kakak kandungnya. Ternyata dunia sesempit ini. Maaf, kakak terlambat mengenali kamu. Saat kita pertama kali bertemu di klub hari itu, kakak merasakan sesuatu yang berbeda. Rasanya kakak ingin melindungi, menjaga dan membawa kamu pergi dari tempat itu. Kakak pikir kakak telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi ternyata perasaan itu hanya perasaan seorang kakak yang ingin melindungi adiknya tanpa sadar. Hiro meraih kedua tangan Nadira dan menggenggamnya. Sekarang kakak nggak akan ragu lagi melindungi dan menjaga kamu. Hiro mendekat dan mencium kening Nadira. Keduanya sama-sama memejamkan mata, meresapi momen manis itu. Sementara di sisi lain, panas. Sagara merasa terbakar melihat istrinya dicium. Iya.
Sagara tahu Hiro kakak kandungnya, tapi tetap saja Sagara sulit menerima. Tahan, Sagara, tahan, itu cuma ciuman adik kakak tidak lebih. Cek, pada akhirnya Sagara tidak tahan, udah nggak usah lama-lama, Sagara langsung mendorong Hiro menjauh. Mas, itu terlalu lama, sayang, Sagara terlihat kesal, tapi nada suaranya merengek seperti samudra saat keinginannya tidak dituruti. Posesif banget. Awas saja adik gue tertekan, Hiro jadi ikutan kesal. Posesif lo bilang. Coba sini Sonia gue cium, lo marah nggak? Kan Nadira adik kandung gue. Iya, tapi kan. Aish pokoknya lo nggak boleh terlalu dekat. Hiro berdecih. Bentar. Gue belum selesai ngomong sama adik gue. Hiro mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak beludru kecil. Aku sudah menebak Sagara pasti membelikanmu kalung. Hiro memandangi kalung berlian berwarna biru yang melingkar di leher Nadira, jadi kakak belikan gelang saja. Semoga suka. Suka, Kak. Bagus sekali. Hiro memakaikan gelang itu di pergelangan tangan kiri Nadira yang kosong. Gelang itu terlihat tipis, tapi percayalah semua itu terbuat dari berlian. Kakak ingin memberikan banyak hal untuk kamu, Nadira. Hadiah, barang-barang, termasuk waktu kakak. Kakak akan menebus waktu selama 26 tahun yang seharusnya kita habiskan bersama layaknya kakak dan adik, tapi terbuang sia-sia karena perpisahan kita. Air mata Nadira menetes begitu saja. Seorang kakak. Nadira selalu berharap punya kakak yang bisa melindunginya. Dan kini dia benar-benar memiliki seorang kakak. Kakak yang sangat menyayanginya. Bahkan selama ini sebelum Hiro tahu Nadira adik kandungnya, Hiro sudah selalu melindunginya. Tapi sepertinya kehadiranku tidak terlalu dibutuhkan, kamu sudah punya pengawal segalak singa liar ini. Nadira menatap suaminya. Ya, sekarang Sagara adalah pelindung terhebatnya. Nadira tidak perlu takut apapun selama Sagara berada di sampingnya. Dia tidak punya taring dan cakar, tapi dia bisa mengoyak siapapun yang akan menyakitimu.